Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang setelah pencetak untuk IPO saham untuk AAD, teman-teman. Nah, mungkin kita sudah lihat teman-temannya untuk info pencetak untuk IPO saham AAD. Nah, kemarin sore kita sudah mendapatkan untuk info pencetak IPO saham AAD untuk harga di 5.550 dengan jumlah saham 7,7 juta lot dengan jumlah antrian pemesanan tutup 140.000 dengan underwater yaitu LG masuk ke papan utama. Untuk pesan atas 1 juta mendapatkan 1,3%. Ini untuk pesan 1M ke atas ya teman-temannya. Untuk pesan bawah 100 juta mendapatkan 4 lot yaitu sekitar 2,2% atau 3 lot yaitu 1,6%. Untuk pesan 10 lot ya dapat 4 atau 3 lot teman-teman. Nah, yang banyak sekali jadi perdebatan ya teman-temannya. Yang pesan bawah ini kenapa dia tuh ada dapat 4, ada dapat 3. Nah, ini terjadi nama tuh overshot teman-teman. Mana ya, kita lihat dulu. Nah, kalau terjadi penyesuaian ini teman-teman, jadi untuk penjataannya itu akan terselisih satu lot teman-teman. Itu sering banget terjadi teman-teman. Ya, itulah kenapa saya bilang silakan untuk melakukan pemesanan. Kalau teman-teman lambat mesannya, mungkin akan terjadi nama tuh perbedaan. Harusnya dapat 4 lot, tahunya dapat 3. Nah, itu teman-teman. Ya, kalau kita yakin sama pemesanan ya, kita ikut pesan. Ya, kalau masih lagu masih ngecek-ngecek nomor antrian ya gitu. Ujung-ujungnya dapatnya dikit. Ya, lumayan juga sih kalau beda satu lot ya teman-temannya. Ya, kalau kita hitung aja kalau satu lot aja kalau kita lihat teman-temannya sekitar 1,6% dapat 3 lot. Kalau 4 lot kan 2,2%. Anggap saja 4 lot nih 2,2 juta, 3 lot 1,6 juta. Lumayan juga teman-teman. Harga satu lotnya aja 550.000 teman-teman. Nah, bayangkan itu teman-teman. Terjadi selisih gitu. Nah, yang bikin saya nyesek tuh cuma satu teman-teman. Ada yang pesan 1 juta mendapatkan 7%. Nah, ini dia teman-teman. Nah, mungkin kemarin tuh saya ada juga bilang ya teman-temannya kenapa saya lambat banget kemarin tuh untuk sortir untuk nama tuh Paul untuk info pencetak IPO saham ini teman-temannya saya angkupnya. Nah, karena ini yang saya bilang kemarin, nah banyak perbedaan yang atas. Ada yang 101 juta dapat 7%, ada yang 200 sampai 5 juta dapat 2,4%, ada yang pesan 1,8 M 1,7%, 10 M ke atas 1,2% sampai 1,3%. Nah, pesan bawah 3/4 lot. Nah, itu. Nah, ini dia teman-teman. Nah, yang paling nyesek itu ini. Saya juga ada pesan 99 juta teman-teman. Apa yang saya dapatkan? Dapatnya cuma 4 lot. Sedangkan ini dapatnya sekitar 6,6 juta teman-teman. Itu 12 lot. Lah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nah, itulah kenapa ada nama untuk penahan awal dan juga penahan umum teman-teman. Semakin cepat kita ikut pesanan, mungkin akan semakin cepat juga kita akan mendapatkan nama itu jumlah lotnya teman-teman ini. Nah, mungkin kita tuh ada nama tuh ikut penahan awal atau ikut penahan umum. Nah, ini saya dapat info tuh katanya ikut penahan umum padahal. Nah, kalau di penahan awal, jika tidak konfirmasi itu akan di reset kembali teman-teman. Anggap saja dia tuh sudah dapat antrian ke 30.000 mungkin 20.000. Nah, kemarin tuh di penawaran awal kemarin tuh ditutup 32.000 ya teman-temannya. Nah, ke 32.000 tuh kalau misalkan lambat nama tuh konfirmasi untuk nama mereka kan tembaknya di atas 5.900, tahunnya harga di tengah 5.550. Nah, kalau mereka lambat nama tuh konfirmasi itu bisa saja batal atau penjatanya akan berbeda teman-teman itu meskipun dia belinya di penahan awal. Karena harus konfirmasi dulu teman-teman itu untuk bahwa jadi untuk maka pemesanannya. Nah, yang ikut penahan umum ini nggak lagi konfirmasi, langsung saja tembak 5.500 dia teman-teman. Sudah harga finalnya kan. Nah, mungkin di jam 12 itu langsung pesan dia. Jadinya dia dapatnya posisinya di sini teman-teman. Nah, dia punya usaha itu masih di awalan, di pertama teman-teman. Nah, ada juga dia masuk penyusunan kedua ini kita. Penyusunan ketiga ini yang dapat 3 lot tuh teman-teman. Operasionalnya sudah melebihi batas itu. Nah, itu yang sering banget terjadi. Itu semalaman saya berpikir teman-teman. Saya cari terus data-datanya dan saya dapat begitu. Jadi gini sih,
Ya, saya lihat sih gini ya bentuknya. Jadi untuk penjatanya. Nah, berbeda seperti Daas ya teman-temannya. Daas malahan kalau kita sih dia tembak lurus semua teman-teman. Bawah ditembak lurus dan juga atas ditembak lurus dia. Gak jauh beda teman-teman posisinya. Ini banyak sekali perbedaan. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini juga teman-teman. Pesan 1 juta aja dapat 12 slot. Artinya dapat itu 6,6% teman-teman. Nah, 105 juta ini teman-teman. Ya lumayan teman-teman. Saya juga nyesek sih. Kenapa saya berpikir nggak tembak 1 juta aja? Nah, itu dia teman-teman yang jadi pertanyaan. Malahan saya tembak 99 juta. Nyesek juga dapat 4 lot. Ini malahan dapatnya lumayan 12 lot ini. Sama seperti yang ikut yang 105 juta ini. Ya ini posisinya mungkin masuk ke ini tadi yang saya bilang. Penyelesaian golongan ini tetap penyelesaian yang pertama ini. Ya golongan tetap di sini ya teman-temannya. Nah, jadi posisinya di sini ya. Itu. Jadinya ya lumayan juga teman-teman. Nah, ini juga dapat 7% nih teman-teman di 1 juta. Nah, ini juga posisinya juga dia belinya tuh pada saat penahan umum juga ini teman-teman. Dia cepat mungkin dia inputnya. Pada saat penahan umum langsung input dia. Langsung masuk datanya itu. Nah, dan juga ini. Nah, ini saya dapat juga dari temannya. Ini aja pesan 909 juta aja dapat 1,86% teman-teman. Ini pesan 586 juta dapat 2,22%. Ya, semakin tinggi pemesanan semakin kecil teman-teman. Nah, ini sekitar 2M dapatnya 1,47%. Lalu untuk ini ada 13M dapatnya 1,27%, ini juga 1,27% teman-teman. Nah, jadi kita sudah lihat teman-temannya untuk penjatanya teman-temannya. Jadi banyak sekali perbedaan untuk penjatanya teman-teman. Semakin tinggi penjataan semakin kecil. Nah, yang nyesek itu di 1 juta itu teman-teman. Malahan kalau kita lihat dia lumayan besar teman-teman. Jadi gak sesuai. Yang nyesek tuh di 11 sampai di 1M dia teman-teman, di bawah 1M. Jadi posisi itu berantakan untuk nama tuh penjatanya. Kalau yang di atas sudah agak lagi berantakan. Jadi sudah sesuai ini teman-teman. Nah, posisinya nih. Yang ini agak berantakan teman-teman posisinya. Nah, ini. Nggak tahu apakah dia terbagi lagi ketiga teman-teman. Mungkin penjatanya tuh dibagi lagi 3. Mungkin di bawah 1 juta, ada juga yang di atas 1 juta sampai 1M. Nah, sampai di bawah 1M ya teman-temannya. Mungkin 1M sampai seterusnya berbeda lagi penjatanya. Mungkin terjadi 3 golongan teman-teman untuk penjatanya. Nah, itu bisa saja terjadi. Itu yang saya pikirkan teman-teman. Ya mungkin yang 1 juta tuh ya berbeda lagi posisinya. Nah, kalau misalkan dari 1000 sampai 99 juta, nah posisinya berubah ya teman-teman, beda. Dan dari 1 juta sampai 99 sampai 900 juta lah. Nah, itu teman-teman. Jadi banyak perbedaan ya. Ada 3 perbedaan kalau menurut saya teman-teman untuk penjatan ini. Jadi ya mungkin yang nembak di 100 juta ini nggak terbanyak tentang posisinya. Yang banyak itu pesan di bawah semua. Nah, yang posisi atas ini lame teman-teman yang nembaknya. Jadinya jatahnya tuh lumayan kecil. Nah, jadi ada 3 perbedaan nama tuh penjatahan dan juga penyesuaian di sini dia tentang posisinya. Ya jangan heran kenapa ada yang pesan 99 juta dapatnya 12 slot, karena dia duluan. Itulah saya bilang cepatlah untuk maka pemesanan. Kalau yakin pesan-pesan. Kalau lama ya penjataannya mungkin ada perbedaan. Itu untuk oversub ya teman-temannya. Kalau tidak oversub ya mungkin tidak ada penyesuaian, itu akan sama seperti IPO yang sebelumnya teman-temannya, pasti sama semua teman-teman itu. Nah, jadi kita sudah ambil untuk nama tuh masalah penjataannya teman-teman itu. Oke. Masalah untuk nama tuh gimana nanti untuk hari pertama, apakah A teman-teman dengan penjataan yang agak berbeda yang atas ini? Kalau menurut saya sih A sih. Kenapa? Ya, kita berpikir aja. Yang pesan anggap saja 1M aja dapat 31 lot. Ini kita lihat nama tuh jumlah lot ya teman-teman ya. Bukan jumlah nilai MSC. Kalau misalkan dapat nilainya ya lumayan tinggi memang teman-teman. Dengan harga di 5.550 ini teman-teman itu. Ya otomatis kalau kita lihat aja yang pesan 2,5M aja dapat 69 lot teman-teman. Nah,
sebanyak 38 juta, artinya dikit ini teman-teman. Hanya 69 lot ini teman-teman. Kecil jadinya kalau kita lihat. Biasa kan kalau misalkan ini kan jumlah lot itu lumayan kan, biasa yang kita lihat kan ini kecil. Tapi kalau nilainya ya besar memang itu. Kalau kita lihat nama tuh nilainya teman-temannya. Nah, ini juga yang pesan 13M aja 319 lot teman-teman, kecil banget. Ya, kalau memang besar ikut nama tuh PUPS tapi teman-teman itu. Ya tapi ya kalau misalkan teman-teman nggak punya barang yang punya lama ya bisa saja agak nyangkut sih. Tapi ya kalau saya lihat sih cuan malahan. Bisa kuat dengan cuan kalau saya lihat untuk hal ini. Oke, kita bahas untuk nama tuh analisa apakah untuk saham untuk IPO saham AAD ini bisa begal. Nah, kita flashback dulu teman-teman ke IPO saham BAN. Nah, BAN kalau kita lihat sih untuk pesan atas 100 juta dapat 2,5%. Itu jumlah itu lumayan besar teman-teman, banyak juga. Nah, 2,5%. Coba kita bandingkan. Nah, bandingkan sama yang dapat 13M. Ini aja 1,2%. Itu bisa teman-teman, BAN. Masa saham untuk AAD nggak bisa? Ya, tapi kalau masalah nembaknya nggak tahu tinggi mungkin ya teman-temannya, karena harganya ini sudah tinggi banget itu. Ya, kemungkinan di hari pertama bisa kalah, di hari kedua masih lanjut sih. Kecuali kalau orang PUPS itu belum dapat jual sama sekali itu. Nah, yang pesan bawah 99 juta dapat 12,6%. Nah, agak lumayan ini waktu lalu teman-teman. Kalau kita posisinya teman-temannya. Tapi kalau kita lihat untuk pesan bawah untuk saat ini mirip-mirip seperti DAAS. Nah, pesan bawahnya. Karena kecil dia teman-teman. 4 lot, 5 lot. Gak jauh beda pastinya teman-teman. Itu. Nah, jadi kita tuh dapat gambar juga teman-teman. Seperti nama itu DAAS dan juga band posisinya. Itu. Untuk band posisinya kalau kita ambil nama itu nilai MACD dan juga untuk pesan atasnya itu teman-temannya. Kalau kita lihat untuk pesan yang bawah ini dapat 4 lot ini mengingatkan kita seperti DAAS. Nah, apakah akan sama band dan juga DAAS untuk pegakannya bisa begal? Nah, kalau saya sih kalau prediksi bisa sih begal teman-teman. Oke. Nah, dan juga ada juga dari sekuritas ya teman-teman, dari sekuritas target untuk IPO saham untuk AAD adalah di 30.100 teman-teman. Wow, tinggi banget ya teman-temannya. Jika dia mau masuk ke MSCI harus ke sana. Wow, tinggi. Jadi kalau kita lihat untuk valuasinya teman-temannya, nah, kalau misalkan di 30.100 itu masih murah teman-teman valuasinya. Gak terlalu mahal, gak terlalu murah juga. Sudah standar ini teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, ini dia teman-temannya. Nah, ini yang saya buat teman-teman. Prediksi saya sih bisa multi bagel ini ada bonus ini teman-teman. Listing di hari pertama ya satu kali ala pastinya ya teman-temannya. Kalau kita lihat untuk penjataan kecil banget ini. Itu. Yang kedua masih lanjut ala karena belum ada PUPS. Nah, yang di tanggal 9 ini ada PUPS teman-teman. Ada beberapa sekuritas sudah distribusi. Nah, apakah dia sudah masuk portofolio? Kalau misalkan masuk portofolio artinya mereka tuh sudah bisa jualan. Ya, saya sih mau bilang aja sih kepada untuk pemegang saham AAD yang dapat PUPS, masa bacuan 20% mau jualan? Bisa mungkin kalau dibawa ke begal. Nah, itu aja. Kalau kita sama-sama mau nama tuh ngejar begal atau multi begal. Ya, kalau dari PUPS pemegang lama saham ADO, kalau untuk jangka panjang cocok sih. Ya, kita lihat aja misalkan di harga ini aja masih murah banget ini. Kalau di 30.100. Jika nama tuh target sukol ya nih teman-temannya, market capnya aja masih 234 triliun. Itu. Nah, itu semuanya tergantung sama PUPS nanti. Nah, mungkin di tanggal 10 nanti mulai rame untuk PUPS-nya teman-teman. Nah, ini adalah begalnya. Kalau kita lihat sih harga begalnya adalah 11.450. Nah, ini untuk A-nya teman-temannya. Ya, kalau kita hitung untuk begalnya dari 5.550 kita kali 2 aja, di 11.100. Nah, kita lihat untuk begalnya 11.100. Itu valuasinya masih murah banget, teman-teman. PBB-nya aja 1,16%. 1,16 kali. Pearl-nya aja masih 4,34 teman-teman kali.
BP-nya lumayan juga. Nah, bayangkan itu teman-teman, begal aja masih murah banget ini polisinya. Kalau jangka panjang memang cocok ini. Kalau harga sudah tinggi banget ya sudah lain lagi ceritanya teman-teman, jangka panjangnya itu. Ya, dan juga kalau kita untuk market cap-nya aja masih 86 triliun itu. Kalau multi bagel, apakah polisi masih cukup murah? 16.450. Coba kita lihat. Masih murah banget ini. Kalau sampai 6 kali A ya teman-temannya untuk multi bagelnya. Ya, semuanya itu tergantung sama PUPS-nya dan juga bandal. Kalau bandal lihat video saya, kalau lihat ya, kalau kita main policy ya, tuh harga itu murah banget masih untuk nama tuh untuk saham AAD ini teman-teman. Ya kita hitung aja masih murah banget ini teman-teman. Market cap-nya masih 128 triliun itu. Ya pokoknya sih tergantung sama bandar juga sih. Kalau kita lihat untuk track record untuk Trimega, ya rata-rata sih bagus semua. Nah tapak aja bisa 5 kali A dia. Dan juga yang lain juga A semua teman-teman. Nah, apakah bisa dia buat 6 kali A dia teman-teman? Kalau 6 kali A yang multi bagel, semuanya itu tergantung sama bandar dan juga orang pemegang dari PUPS-nya. Kalau kerjasama oke dan tidak ada halangan, semuanya bisa saja ya dibawa ke multi bagel atau 20.000 bisa saja teman-teman. Tapi kalau kita kuat hold ya, misalkan nggak kalah, mental kita sudah ini ya sudah EPC paling sudah udah lumayan ini cuannya sudah jual selesai, nggak masalah, yang penting cuan. Kalau misalkan kita kuat hold mental baja mau dibawa kemana, kita lihat wah sudah 20.000 ini. Nah tapi kita tidak tahu kapan itu akan ke 20.000 teman-teman. Dan juga ya kalau kita lihat untuk target suku aja tinggi banget 30.100 jika mau masuk ke MSCI ya teman, indeksnya itu. Nah dan juga pastinya kalau sudah ke 30.000 nanti persiapan nama tuh mau stock split pastinya teman. Wow menarik banget ya teman-temannya, mau sudah IPO mau persiapan stock split karena harganya sudah tinggi. Ya wajar sih pastinya teman-teman, ya PTO aja dia menyentuh di 20.000 aja mau stock split ya teman-teman itu. Sedangkan untuk AAD bisa saja maka stock split nanti ya teman-teman itu. Ya ini semua ini tergantung sama bandal dan juga pemegang saham ADO PUPS. Nah itu ya rata-rata sih mungkin ada yang hold, mungkin ada yang mau jualan, ada yang masih mau nambah muatan. Nah kita tidak tahu ya teman-temannya. Ya yang jelas di hari pertama mungkin di hari kedua akan tetap lokal teman-teman, mungkin di hari 3 mungkin pemotongan sesi akan lumayan agak rame, ada beberapa sekuritas yang distribusi, mungkin ada yang jual juga agak lumayan. Nah di hari keempat mungkin agak rame banget teman-teman, sudah bagel biasanya sudah ada yang makan taking profit biasanya itu. Dan juga volumenya lumayan rame juga teman-teman itu. Nah ada juga di tanggal 11 ada hari terakhir distribusi ya, mungkin ada juga yang sudah lumayan cuannya mau jualan. Nah itu bebas sih, tapi ya kalau bisa ke multi bagel ya kenapa enggak, dah saja sudah berapa ya teman-temannya mau hampir 400% naiknya itu. Tapi ya beda sama dah aset teman-temannya itu. Dah sih ya harganya sih masih ini juga teman-teman, tapi ya tergantung sama bandar juga itu. Nah jadi kalau menurut teman-teman gimana untuk IPO saham DAX ini? Nah untuk nama penjataan tadi sudah saya jelaskan teman-temannya, ada penyesuaian juga 1 dan 2 dan 3 ini ya. Mungkin yang maka penawaran umum yang pertama sekali mungkin di jam 12 malam dia langsung pesan, jadi dapat itu lumayan cepat jadinya, lumayan besar. Dan juga yang ada yang pesan 1 juta ini mungkin ada perbedaan juga teman-teman. Itulah saya bilang ada 3 pembagiannya. Mungkin dari 1 sampai di bawah 100 juta, ada 1 juta sampai di bawah 1 miliar, ada yang 1 miliar sampai tidak terbatas. Perbedaannya itu beda teman-teman untuk penjataannya itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video sekitar tentang pembahasan untuk info penjataan IPO saham AAD. Nah nanti saya akan live ya teman-temannya, jangan lupa untuk ditontonnya untuk di besok di jam 8.45 ya teman-teman itu. Nah ditunggu saja ya, kita akan sesuai untuk melihat untuk
listing untuk IPO saham AAD ini. Semoga saja kita dikasih cuan dan juga semoga saja kita dikasih begal atau multi begal teman. Yang penting kita bisa cuan maksimal di IPO saham untuk AAD ini. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk info pencetaan IPO saham AAD. Jadi menurut teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.